Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu sebelum masa kalian ada seorang raja. Dia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini sudah semakin tua, dia berkata kepada raja tersebut, "Saya sudah tua, carikan untukku seorang pemuda yang akan saya ajari sihir." Maka raja itu pun mencari seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Adapun pemuda itu, di jalanan yang dilaluinya menuju tukang sihir itu ada seorang rahib atau ahli ibadah. Lalu dia duduk di majelis rahib tersebut, mendengarkan wejangannya, dan ternyata uraian tersebut menakjubkannya. Akhirnya, jika dia mendatangi tukang sihir itu, dia melewati majelis ahli ibadah dan duduk di sana. Kemudian, setelah dia menemui tukang sihir itu, dia dipukul oleh tukang sihir tersebut. Pemuda itu pun mengadukan keadaan kepada rahibnya. Kata si rahib, "Kalau engkau takut kepada si tukang sihir, katakan kepadanya, aku ditahan oleh keluargaku. Dan jika engkau takut kepada keluargamu, katakan kepada mereka, aku ditahan oleh tukang sihir itu." Ketika dia dalam keadaan demikian, datanglah seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak. Pemuda itu berkata, "Hari ini saya akan tahu tukang sihir itu yang lebih utama atau si rahib." Dia pun memungut sebuah batu dan berkata, "Ya Allah, kalau ajaran si rahib itu lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini agar manusia bisa berlalu." Pemuda itu pun melemparkan batunya hingga membunuhnya. Akhirnya manusia pun dapat melanjutkan perjalanannya. Kemudian pemuda itu menemui si rahib dan menceritakan keadaannya. Si rahib berkata kepadanya, "Wahai pemuda, hari ini engkau lebih utama daripadaku. Kedudukanmu sudah sampai pada tahap yang aku lihat saat ini. Sesungguhnya engkau tentu akan menerima cobaan. Maka apabila engkau ditimpa satu cobaan, janganlah engkau menunjuk diriku." Pemuda itu pun akhirnya mampu mengobati orang yang dilahirkan dalam keadaan buta, sopak, dan mengobati orang banyak dari berbagai penyakit. Berita ini sampai ke telinga teman duduk sang raja yang buta matanya. Dia pun menunjuk pemuda itu dengan membawa hadiah yang banyak, lalu berkata, "Semua hadiah yang ada di sini adalah untukmu. Saya kumpulkan kalau engkau dapat menyembuhkan saya dari kebutaan ini." Anak muda itu pun menjawab, "Sebetulnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Dia sembuhkan engkau." Teman sang raja itu pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya. Kemudian dia menemui sang raja dan duduk bersamanya seperti biasa. Raja itu pun berkata kepadanya, "Siapa yang sudah mengembalikan matamu?" Dia menjawab, "Rabbku." Raja itu menukas, "Apa kamu punya Tuhan selain aku?" Orang itu berkata, "Rabbku, Rabbku, dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja itu pun menangkapnya dan tidak berhenti menyiksanya sampai dia menunjukkan si pemuda. Akhirnya si pemuda ditangkap dan dibawa ke hadapan raja tersebut. Sang raja berkata, "Wahai anakku, telah sampai kepadaku kehebatan sihirmu yang dapat menyembuhkan buta, sopak, dan kamu berbuat ini serta itu." Pemuda itu pun berkata, "Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja itu menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya sampai dia menunjukkan si rahib. Akhirnya si rahib ditangkap
dan dihadapkan kepada sang raja dan dipaksa, "Keluarlah dari agamamu." Si rahib menolak. Raja itu minta dibawakan sebuah gergaji, lalu diletakkan di atas kepala si rahib, dan mulailah kepala itu digergaji hingga terbelah dua. Kemudian diseret pula teman duduk raja tersebut dan dipaksa pula untuk kembali murtad dari keyakinannya. Tapi dia menolak. Akhirnya kepalanya digergaji hingga terbelah dua. Kemudian pemuda itu dihadapkan kepada raja dan dia pun dipaksa, "Keluarlah kamu dari keyakinanmu." Pemuda itu menolak. Akhirnya raja itu pun memanggil para prajuritnya, "Bawa dia ke gunung ini dan naiklah. Kalau kalian sudah sampai di puncak, kalau dia mau beriman, bawa pulang dia. Kalau dia tidak mau, lemparkan dia dari atas." Mereka pun membawa pemuda itu ke gunung yang ditunjuk. "Ya Allah, lepaskanlah aku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki." Seketika gunung itu bergetar dan mereka pun terpelanting jatuh. Pemuda itu datang berjalan kaki menemui sang raja, dan raja itu berkata, "Apa yang dilakukan para pengawalmu itu?" Kata si pemuda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanku dari mereka." Kemudian raja itu menyerahkan si pemuda kepada beberapa orang, lalu berkata, "Bawa dia dengan perahu ke tengah laut. Kalau dia mau keluar dari keyakinannya, bawa pulang. Kalau tidak, lemparkan dia ke laut." Mereka pun membawanya. Si pemuda berdoa lagi, "Ya Allah, lepaskanlah aku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki." Perahu itu pun karam dan mereka pun tenggelam. Sedangkan si pemuda berjalan dengan tenang menemui sang raja. Raja itu berkata, "Apa yang dilakukan para pengawalmu itu?" Kata si pemuda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanku dari mereka." Lalu si pemuda melanjutkan, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat membunuhku sampai engkau melakukan apa yang kuperintahkan." Sang raja bertanya, "Apa itu?" Kata si pemuda, "Kau kumpulkan seluruh manusia di satu tempat. Kau salib aku di sebatang pohon dan ambil sebatang panah dari kantong panahku. Kemudian letakkan pada sebuah busur, lalu ucapkanlah, 'Bismillah, Rabbil Gulam,' dengan nama Allah, Rabb si pemuda, dan tembakkanlah aku dengan panah tersebut. Kalau engkau melakukannya, niscaya engkau akan dapat membunuhku." Raja itu pun mengumpulkan seluruh manusia di satu tempat. Kemudian mengeluarkan anak panah dari kantung si pemuda, lalu meletakkannya pada sebuah busur dan berkata, "Bismillahirrabbilgulam." Kemudian dia melepaskan panah itu dan tepat mengenai pelipis si pemuda. Darah mengucur dan si pemuda segera meletakkan tangannya di pelipis itu dan dia pun tewas. Serta merta rakyat banyak yang melihatnya segera berkata, "Kami beriman kepada Rob si pemuda, kami beriman kepada Rob si pemuda, kami beriman kepada Rob si pemuda." Raja itu pun didatangi pengikutnya dan diceritakan kepadanya, "Apakah kamu sudah melihat apa yang kamu khawatirkan? Demi Allah sudah terjadi. Orang-orang sudah banyak yang beriman kepada Allah." Lalu raja itu memerintahkan agar menggali parit-parit besar dan menyalakan api di dalamnya. Raja itu berkata, "Siapa yang tidak mau keluar dari keyakinannya, bakarlah hidup-hidup dalam parit itu." Mereka pun melakukannya, sampai akhirnya diseretlah seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Wanita itu mundur melihat api yang bernyala-nyala, khawatir terjatuh ke dalamnya karena sayang kepada bayinya. Tapi bayi itu berkata kepada ibunya, "Wahai ibunda, bersabarlah, karena sesungguhnya engkau di atas al-haq." Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah ini dalam kitabnya yang mulia dalam surat Al-Buruj. "Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar.
ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Itulah kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam kitabnya yang mulia, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sudah mereka. Dikutip dari kitab Silsilah Al-Qasas karya Saleh Al-Munajjid. Jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.